Itulah tembang hit grup band Akasi yang populer di tahun 2000-an. Meski sempat populer bersama bandnya, kini Al Ibnu, sang vokalis hidupnya miris lantaran terkena stroke. Tak tanggung-tanggung, 3 kali Ibnu terkena stroke. Pada tahun 2015, saat dirinya tengah mendapat pekerjaan di Maroko, di saat itu pula ia terkena stroke untuk pertama kalinya. Pada medio 2015, tepatnya bulan Juli, ia kembali terkena stroke untuk kedua kalinya, yang membuat tubuh bagian kirinya mati rasa. Dan yang terakhir, Persia di awal tahun 2016, ia kembali kena stroke untuk ketiga kali. Di saat stroke yang ketiga itu, ia juga mengalami afasia atau yang dikenal dengan kerusakan pada otak. Karena penyakitnya itu, Ibnu harus kehilangan suara indahnya yang menjadi sumber mata pencahariannya selama ini. Kini, segala aktivitas keseharian lebih banyak dihabiskan Ibnu di atas kursi roda di sebuah yayasan panti jompo di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan. Lebih sehat ya? Lebih sehat. Itu kalau boleh diceritain kronologisnya gimana kita Oke. Awal pertama Nino kena stroke pada tanggal 1 Januari 2015 di Maroko. Waktu itu mereka ada kontrak kerja selama 6 bulan dengan Sofitel. Stroke terjadi pada malam hari dan tanpa sadar mulutnya monyong. Ia dibawa lari ke rumah sakit Agadir di Maroko dan mendapat perawatan selama 2 minggu. Lalu pulang ke Indonesia. Di Indonesia dia hanya mempergunakan obat herbal. Tapi dia tetap masih bekerja. Masih bisa bekerja ya, masih tetap giat bekerja. Dan pada bulan Juli 2015, stroke kedua dialami oleh Nino yang menyebabkan efek mati rasa di sebelah kiri. Nino dibawa ke rumah sakit Santo Yusuf, dirawat selama 14 hari di Bandung. Dan pada tanggal 1 Januari 2016, Nino mengalami stroke yang ketiga. Bukan hanya stroke tetapi mengalami aphasia. Itu sejarah singkat kenapa dia bisa duduk di kursi roda ini. Sudah jatuh, tertimpa tangga pula. Sepertinya pepatah lawas itu begitu mengena bagi Ibnu. Sejak terpuruk, ia justru ditinggal dan digugat cerai oleh sang istri. Bahkan sang bunda yang sempat merawat Ibnu selama 3 tahun pun harus terkena stroke. Alhasil, Ibnu pun dititipkan oleh temannya di panti yang kini ia tinggali. Dari kejadian ini, Ibnu kini menjadi pribadi yang baik dan bersyukur atas apa yang kini ia alami. Sekarang dia menjadi orang yang lebih dekat dengan Tuhan dan selalu bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan untuk dia. Tak ada yang bisa menghindari takdir. 2008 lalu, Ibnu begitu populer dan berada di puncak kejayaan bersama bandnya El Kasi dengan lagunya yang bertajuk Kau Tinggalkan Cintaku. Namun kini semua telah berubah. Karena tak bisa berbicara, Ibnu selalu menggunakan telepon pintarnya untuk berkomunikasi dengan lawan bicara. Secara tidak langsung, ia juga berpesan kepada para sahabatnya, khususnya para musisi, untuk selalu ingat pada Tuhan. Ya, dia mau katakan itu doang sih, bahwa orang bisa melihat bagaimana keadaan oma dan opa di sini, supaya mereka juga nanti mereka di hari tua, semua manusia kan akan mengalami tua, ya kan, supaya mereka bisa mempersiapkan diri di waktu mereka tua. Itu aja ya. Iya. Kalau Tuhan berkenan, dia bisa berjalan dan dia bisa berbicara, dia mau menyanyi hanya buat Tuhan, tidak lagi untuk mau dunia, tapi khusus buat Tuhan.
Sementara itu, Renzi Milano yang dikabarkan mengalami malpraktek yang dilakukan oleh salah satu klinik kecantikan. Alih-alih ingin tampil cantik dengan melakukan filler di bagian wajah, justru hal buruk yang diterima kakak dari Elma Theana itu. Karena merasa dirugikan, baik secara moral maupun material, Renzi pun akhirnya menggandeng tim kuasa hukum. Lantas benarkah dugaan adanya malpraktek ini bakal dibawa ke ranah hukum? Itu saya masih coba bertahan dengan saya ke dokter untuk memperbaiki sendiri. Saya trauma, nggak akan mau balik lagi ke dia. Anda bisa cek yang namanya operasi pembuangan, ini berapa puluh juta. Kita mau cantik aja itu berapa puluh juta. Karena kita tahu sendiri bahwa ya, kondisi Renzi Milano ini, korban dari yang dilakukan. Kalau saya sebut malpraktek, berarti ada seorang tenaga kesehatan ya. Ini pertanyaannya adalah, apakah yang melakukan seorang dokter? Dahsyatnya Awards 2020 siap dihelat. Sederet nominasi dalam ragam kategori bakal diperebutkan. Dari mulai games terdahsyat, geng terdahsyat, trio terdahsyat, YouTuber terdahsyat, juri terdahsyat, lagu terdahsyat, pendatang baru terdahsyat, dan host terdahsyat. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo berubah vote jagoan kamu sekarang juga.